لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan, terutama apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu yang patut kita syukuri, terutama nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat bisa beribadah di bulan Ramadan. Para hadirin santri Husnul Khotimah, asatidzah, tim media, terutama muwajjih kita Ustazuna Kiai Haji Jajang Aisyul Muzaki LCMPD. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat Isya, kemudian diteruskan dengan salat tarawih. Kemudian kita insya Allah akan mengkaji bersama dalam kajian yang diselenggarakan pada malam ketiga dalam pelaksanaan iktikaf. Insya Allah tema kita adalah tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan surga dan neraka, ya. Tentu sudah kita pahami bersama bahwasanya seorang muslim punya kewajiban untuk beriman kepada hal-hal yang gaib. Termasuk diantaranya adalah adanya surga dan neraka. Insya Allah kita akan mendapatkan taujih ataupun pengajian yang berisi tentang sekitar hal-hal yang berkaitan dengan surga dan neraka. Insya Allah ini akan menguatkan tentang keimanan kita kepada hari akhir, termasuk di dalamnya adalah adanya surga dan neraka. Langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Jajang Aisyul Muzaki LCMPD, waktu dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata lil muttaqin wa a'addan nara lil kafirin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, para ustadz, wabil khusus Al-Ustadz Diing Salihin yang telah menemani saya di sini, para santri kelas 8, kelas 10, dan beberapa kelas 12, dan juga teman-teman pegawai yang hadir di masjid ini, hafizakumullah.
Bersyukur pada Allah, pada malam hari ini kita masih merasakan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Ramadan, nikmat iktikaf, dan insyaallah nikmat mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua amalan kita dari awal Ramadan sampai nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ketiga ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji ataupun melihat gambaran dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang indahnya surga dan tentang dahsyatnya neraka. Indahnya surga dan ngerinya neraka. Ini tentunya memotivasi kita untuk meraih surga dengan amalan-amalan kita yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mewanti-wanti kita agar berhati-hati jangan sampai beramal dan amalan itu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau kita berbicara tentang keindahan surga, ya, maka yang terbayang dalam mata kita, dalam hati kita adalah segala kenikmatan yang ada di surga. Termasuk di dalamnya ada bidadari. Ya. Ingin bidadari? Mau berapa banyak? Ya. Silakan siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menjemput bidadari surga. Ya. Ketika kita bicara surga, insya Allah kita akan banyak tersenyum, banyak tertawa. Ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang kengerian neraka, dahsyatnya neraka, mungkin di antara kita akan ada yang menitikan air mata, merasa sedih, dan itu adalah sesuatu yang normal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga dan menjauhkan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Surga itu bahasa Arabnya adalah al-jannah. Ya. Al-jannah dari kata jannah, artinya tertutup, tersembunyi. Makanya disebut jannah karena tertutup, tersembunyi, tidak terlihat. Makanya teman kita, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan juga menciptakan makhluk yang tidak kelihatan, yaitu jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin disebut jin itu dari jannah, artinya tertutup, tidak kelihatan. Maka disebutnya jin. Nah, surga juga sama. Al-jannah karena tidak kelihatan. Ya. Di surga itu banyak taman. Ya. Banyak taman. Tentunya kalau kita mendengar taman itu berarti pasti indah. Ya. Bayangan kita yang namanya taman pasti indah. Apalagi ini taman ini dibuat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Dan taman itu
surga ini adalah taman yang Allah siapkan untuk orang-orang soleh. Makanya disebutnya juga Riyadu As-Salihin. Ada kitab hadis yang sering antum baca, sering dengar setelah salat asar. Riyadu As-Salihin itu adalah taman orang-orang yang soleh. Ya. Ada sebuah motivasi yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada kita, ya, dalam surat Ali Imran. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Ini motivasi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita supaya kita meraih surga yang telah Allah siapkan. Uiddat lil muttaqin. Ya. Wasari'u kata Allah, ay wabadiru, segera, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Ya. Segeralah berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan juga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah beramal sebanyak mungkin untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Arduha, luasnya surga itu as-samawatu wal ardu, seluas langit dan bumi. Jadi kita, antum, jangan merasa yang masuk surga itu kita saja. Jangan ingin masuk surga itu sendirian. Jangan ingin masuk surga itu hanya santri husnul khotimah saja. Tidak, surga ini luas, seluas langit dan bumi. Sekalipun seluruh manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman semuanya masuk surga, maka surga tidak akan sempit. Nah, dari sekarang ya, kita harus berusaha, selain diri kita ingin masuk surga, juga yang lainnya juga kita ajak masuk surga. Nanti antum nikah, mau nikah? Mau. Ajak istri masuk surga. Setelah nikah punya anak, ajak anak masuk surga. Ajak teman, ajak sahabat, ajak tetangga. Seisi bumi masuk surga, Allah sangat senang. Arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, terus. Kemudian saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, ya. Kita sedang ada di 10 hari terakhir. Yang namanya 10 hari terakhir itu berarti kalau kita bagi 3, 10 hari pertama itu penyisihan, 10 hari kedua namanya semifinal, 10 hari ketiga terakhir namanya final. Ibarat turnamen, pertandingan, ibarat kontri haka, ya. Maka 10 hari terakhir ini namanya final. Yang masuk final banyak apa sedikit? Dalam sebuah pertandingan yang namanya final tinggal 2. Ya. Kemarin Piala Menpora yang finalnya berapa kesebelasan? Berapa tim? Cuma 2. Ya. Yang namanya final memang sedikit pesertanya, gitu, ya. Antum alhamdulillah tidak punya kesempatan keluar pondok. Ya. Bagi pegawai yang punya kesempatan keluar pondok, setelah asar sampai maghrib, jalan itu macet. Ya. Jalan Manis Kidul juga ramai. Mall, pasar berjubel. Ya. Tetapi apa yang terjadi di masjid dan di musola? Mengalami kemajuan yang luar biasa. Apanya yang maju? Sofnya maju. Ya, jamaahnya semakin maju. Padahal pekan pertama sampai keluar.
Nah, bersyukurlah antum ya, tetap bertahan di sini, berpuasa di sini, beridul fitri di sini. Ini manfaatkan untuk meraih pahala sebanyak mungkin sehingga Allah mudahkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa Ramadan imanan, penuh dengan rasa iman, dengan keimanannya, wahtisaban, penuh harap, dia melaksanakan ibadah saum, maka apa bonusnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosa yang sudah lewat, diampuni dosa-dosa yang sudah pernah dilakukannya. Soma, sekedar puasa. Ya, tentunya puasanya harus puasa lahir dan batin. Jangan hanya menahan lapar dan haus. Insya Allah santri sudah berkualitas, sudah teruji tentang kualitas puasa Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian man qoma Ramadhana. Ya. Barang siapa yang qoma Ramadhana, melaksanakan qiyam, ya, melaksanakan qiyam Ramadan di malam hari, tahajud, qiyamul lail, antum sudah salat tarawih dan sebagainya, bahkan qoma berusaha melaksanakan amalan yang menjurus kepada peraihan Lailatul Qadar, imanan wahtisaba, karena keimanan. Jadi antum perbaiki niat, jangan sampai karena Ustadz Ghazali antum ada di sini, ya. Jangan sampai karena Ustadz Diing, jangan sampai karena mudir, ya. Jangan sampai karena manusia, tapi pastikan iman itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berharap jadi peserta terbaik iktikaf, ya. Bukan berharap dapat door prize dari panitia, bukan. Tapi berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tercapai. Ya. Baik. Baik para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam surat Al-Baqarah juga, ya, di sini Allah memberikan kabar gembira, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah, ya. Kabar gembira dari Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa? Jannat, jannat, surga. Jamak jannat, bukan jannah, jannat. Karena surga itu banyak, taman-taman keindahan itu banyak. Gambarannya apa? Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih, bersih. Ya. Kemudian yang kedua, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap mereka diberikan rizki berupa buah-buahan misalnya, qalu, mereka penghuni surga mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Loh, ini buah-buahan ini kok kayak pernah diberikan kepada kami ketika di dunia. Ya. Nanti di surga, di depan antum ada anggur. Ini anggurnya kok mirip dengan yang pernah didapatkan di dunia. Tetapi cuma mirip. Anggur di surga lebih enak.
Antum diberi jeruk oleh Allah di surga. Oh, kok jeruknya mirip dengan di dunia, tapi rasanya lebih mantap, lebih manis, lebih enak dan sebagainya. Tidak hanya itu kenikmatan surga, walahum fiha azwajum mutahharah, mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasangan-pasangan yang suci, itulah bidadari, azwaj. Bukan zauj tapi azwaj. Ya. Kalau zauj berapa? Kalau azwaj banyak. Jadi kalau antum di dunia istrinya cuma satu, enggak usah sedih. Antum nanti di dunia istrinya cuma satu, enggak usah sedih. Di surga azwaj akan Allah siapkan bidadari 70, 80, 100 lebih dan sebagainya. Dan bidadari itu apa? Mutahharatun, suci selalu, bersih selalu, enggak pernah mens. Ya. Enggak pernah mens, enggak pernah menstruasi dan enggak pernah mencret. Mutahhar, ya. Ini nikmat surga. Antum nanti di dunia punya istri sebulan 7 hari mens, ya, 7 hari menstruasi, 7 hari mencret. Jadi tinggal 2 pekan berarti kan itu misalnya. Tapi insya Allah istri-istri antum semuanya nanti sehat-sehat selalu. Sekedar menstruasi itu normal. Inilah kenikmatan yang Allah gambarkan tentang surga. Ya. Jadi mau surga enggak? Cung yang mau surga. Cung yang mau surga. Cung yang mau surga. Cung yang mau surga. Oh, alhamdulillah. Semuanya mau surga, ya. Cung yang mau meninggal. Ya. Syarat masuk surga apa? Ya, meninggal dulu ya. Sudah siap? Ya. Baik. Nah, di bulan Ramadan ini ya, ini hadis Khuzaimah ya. Rasul di awal Ramadan pernah berkhutbah. Di antara isi khutbahnya adalah ini. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Ya, dibagi jadi 3 ya. 10 pertama namanya rahmat, kasih sayang Allah. Wa ausatuhu maghfirah. 10 hari kedua pertengahannya penuh dengan ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari terakhir bebas dari neraka. Ini bukan berarti di 10 hari terakhir enggak ada maghfirah, enggak ada rahmah, enggak, tetap ada rahmah. Tetapi bonus yang luar biasa, selain mendapatkan rahmat dan maghfirah, orang-orang yang berhasil di Ramadan juga mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Itu artinya kita masuk surga. Ya. Itu artinya kita masuk surga, ya. Rahmah, kasih sayang, ya. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Antum harus saling mengasihi, menyayangi sesama kalian. Jangan saling menyakiti, ya. Insyaallah antum sudah banyak diterpa, dididik, dibina, insyaallah sudah bisa mempraktekkan sifat kasih sayang ini, ya. Yang kedua, pertengahannya itu ampunan. Bulan Ramadan ini bulan ampunan. Dosa antum setinggi gunung Ciremai misalnya, dosa antum seluas lautan, dosa antum seisi bumi penuh dengan dosa, tapi antum niat bertobat kembali kepada Allah. Yang penting tidak musyrik kepada Allah. Apa kata Allah? Ghafartu laka la ataituka biqurabiha maghfiratan. Allah ampuni semuanya. Lau balagat dzunubuka ananas sama, dosa kita setinggi langit, kita minta ampun, ghafartu laka kata Allah, pasti Allah ampuni. Apalagi ini bulan Ramadan, syahrut taubah, ya. Insyaallah kesempatan kita ya, bulan taubat. Allah Maha Pengampun. Ya. Jadi perbanyaklah istighfar. Dan yang 10 hari terakhir adalah itqun minan nar. Ini dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka. Oke, lanjut. Ya.
Kemudian dalam khutbah menjelang Ramadan itu Rasulullah SAW juga menyampaikan wastaghfiru fi min arba'i khisalin. Perbanyaklah dari 4 hal, khoslataini tardawna bihima rabbakum. 2 hal yang Allah ya kalian akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa khoslataini la gina bikum anhuma, dan 2 hal kalian tidak akan pernah puas-puas ya. Akan terus. Wa ammal khoslatani latani tardawna bihima rabbakum, yang bikin Allah ridha, kalian diridhai, fa syahadatu alla ilaha illallah, kalimat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, wa tastaghfirunahu, beristighfar. Wa ammal latani la gina bikum anhuma, yang kedua yang kalian terus ya membutuhkannya, yaitu tas'aluna al-jannah, meminta surga, wa ta'udzuna bihi minan nar, berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Makanya terus kita ucapkan dalam zikir kita ya ini. Ayo bareng-bareng kita baca ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ucapkan ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Di 10 hari terakhir terutama ulang-ulang zikir ini, ulang-ulang kalimat ini. Minta ampun, minta surga, minta terhindar dari neraka. Ya, sudah hafal kan? Sudah hafal ini? Ya, sudah hafal ya, sambil nunggu azan maghrib ya, sambil ngebuburit asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini al-jannah ya. Ya. Ini di mana ini? Di Indonesia apa di luar Indonesia? Ya. 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 Kita baru lihat kebun, taman ini saja sudah merasa wah indahnya, subhanallah ya. Apalagi beneran di surga ya. Ini ilustrasinya saja ya. Indahnya kan tajri min tahtiyal anhar, ada sungai itu ya. Terus ya. Nah ini di mana ya? Di Jepang ya. Ya. Di Jepang, di Korea itu kalau musim semi, wah indahnya luar biasa. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Oke, ini Ka'bah ya. Ini Masjidil Haram, Ka'bah ya. Ini enggak pernah sepi dari orang-orang yang tawaf. Walaupun pandemi, walaupun corona, alhamdulillah masih ada yang tawaf. Ya, yang tawaf. Lanjut. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Qala Allah berfirman, "A'adadtu li'ibadi as-salihin." Kata Allah, aku telah nyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa itu? Mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Enggak pernah telinga mendengarnya. Wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itu adalah surga ya. Jika mata pernah melihat kebun indah, melihat sesuatu yang indah, maka surga lebih indah dari itu. Jika telinga pernah mendengar keindahan surga, maka kenyataannya lebih indah dari itu. Jika hati pernah membayangkan indahnya surga, indahnya bidadari, maka kenyataannya nanti lebih indah dari yang kita lintaskan dalam hati kita. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi
basyarin. Ya, baik, inilah surga yang Allah siapkan. Baik. Baik. Oke, sekarang kita berselancar di alam surga ya. Ini ada jenis taman surgawi dan penikmatnya ya. Yang pertama, Jannatul Firdaus. Jong, yang namanya Firdaus. Yang namanya Firdaus, Jong. Ya, itu orang tua berharap antum masuk surga Firdaus bersama orang tua dan saudara-saudara dan juga teman-teman kalian. Ya. Surga Firdaus ini untuk siapa? Untuk yang salatnya khusyuk. Bisa salat khusyuk? Salat khusyuk bisa? Ya, bisa, tetapi belum 100%. Belajar salat kita supaya lebih banyak khusyuknya daripada tidak khusyuknya. Antum fokus di husnul, nggak usah mikirin lebaran di rumah. Biar salatnya lebih khusyuk lagi. Fokus ya. Orang tua baik-baik saja mendoakan kalian. Ya, insyaallah antum nanti liburnya nanti yang kelas 10 nanti di akhir kelas 11 baru boleh pulang kan gitu. Kelas 8 di akhir kelas 9 nanti baru boleh pulang ya. Udah bismillah ya. Nikmati pesantren. Ya, aman, steril insyaallah, bebas dari corona. Ya. Salatnya khusyuk ya. Berusaha salat kita lebih banyak khusyuknya daripada tidak khusyuknya. Ya, ini baru Allahu Akbar. Ingat apa? Ingat ini, ingat itu. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ingat mau ujian. Ar-Rahmanir Rahim. Duh, belum setor. Banyak ya. Ya. Yang kedua, orang-orang yang produktif beramal soleh. Produktif amal solehnya banyak, yang wajib dimaksimalkan, yang sunnah diperbanyak. Antum yang amalan sunnah Ramadan banyak sekali, perbanyak. Taraweh oke, insyaallah antum nggak bakalan bolong. Ya, tilawatul Quran yang biasanya setengah juz selama Ramadan 1 juz minimal, bahkan di akhir Ramadan bisa 2-3 juz, bahkan bisa selama 10 hari terakhir Ramadan khatam minimal 1 kali misalnya, perbanyak ya. Komitmen berzakat, antum belum wajib berzakat ya, kecuali zakat fitrah dan sudah dibayarkan oleh orang tua kalian ya. Orang-orang yang menjaga dirinya dari zina ya, menjaga dirinya dari berbuat zina ya, insyaallah antum aman ya, aman ya, insyaallah aman. Yang berikutnya, orang-orang yang konsisten dengan salat, daimun, salatnya konsisten ya, tidak belang-belong, tidak telat-telat, tidak malas-malesan, konsisten ya. Kemudian orang-orang yang komitmen dengan amanah, walladzina hum li amanatihim ya, mereka yang terhadap amanah mereka ra'un ya, menjaga amanahnya, komitmen dengan amanahnya. Kemudian juga para mujahid di jalan Allah. Ini ulaikal ladzina yarithuna ya, mereka lah yang akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Ini Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Yang pertama, surga Firdaus. Kalau antum sudah memenuhi syarat ini, insyaallah akan masuk surga Firdaus ya. Baik, yang kedua, Jannatul Ma'wa ya. Untuk siapa? Senantiasa berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu berzikir qiyaman dalam keadaan berdiri, qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dalam keadaan berbaring, selalu dalam keadaan zikrullah. Jadi antum sebelum tidur tuh zikir. Subhanallah, 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 terus alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masih belum tidur juga astagfirullah, 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 astagfirullah sampai merem. Pahala numpuk buat antum itu. Ya. Senantiasa berzikir, mulai bangun tidur berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
kucak-kucak turun dari ranjang menuju kamar mandi, sebelum kamar mandi baca zikir lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Keluar toilet zikir lagi, ghufranaka. Menuju dapur makan sahur, bismillah Allahumma barik lana. Setelah makan, alhamdulillahilladzi amana. Penuh dengan zikir. Ya. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Antum bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Keluar asrama menuju kelas, bismillahi tawakkaltu. Masuk kelas, di kelas mau belajar, berdoa, Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila. Penuh dengan zikir. Ya. Nanti sebelum tidur juga berzikir lagi. Udah pahala numpuk pokoknya. Nah, ini surga al-ma'wa. Kemudian sifat tawadu. Ya. Tawadu ini rendah diri, rendah hati. Rendah diri, rendah hati. Rendah hati. Allah yang maha al-mutakabbir huwallah. Kita ini enggak ada apa-apanya. Tawadu. Kita punya ilmu segini belum seberapa dibandingkan ilmu Allah. Ya, jangan merasa sombong. Merasanya saja enggak boleh, apalagi sombong beneran. Yang ketiga, komitmen sholat malam. Wabil ashari, ya. Di waktu sahur itu sholat malam dan yastaghfirun, beristighfar. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Bertahajud. Komitmen. Ya. Di mutabah itu, di buku mutabah halaqah, minimal berapa qiyamul lail? 3 ya? Apa 1? Ah, itu. Antum santri ya kalau bisa tiap malam. Ya, komitmen. Komitmen iman dan amal soleh, insyaallah ya. Kemudian para dermawan, berinfak ya. Walaupun antum belum punya penghasilan, sebisa mungkin bisa berinfak. Contohnya gimana? Datang ke dapur, lihat menu sahur. Jangan mencela makanan kalau nggak suka. Kalau suka makan, nggak suka kasihkan ke teman. Pasti ada yang suka itu, yang nggak antum suka. Itu kan namanya bersedekah, dermawan. Antumnya sahurnya pakai apa? Ya pakai nasi ya. Insya Allah ada pilihan alternatif. Tinggal minta ke mamang dapur kan itu. Nah itu. Ini jannatul ma'wa. Ya, yang ketiga jannatu adnin. Surga Aden ya. Untuk siapa? Komitmen iman dan amal soleh, istiqomah ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu ya, istiqomah. Rela terhadap ketetapan dan ketentuan Allah. Ya, rela ya, ridho dengan ketentuan Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya balasannya apa? Jannatu adnin kan itu ya. Kemudian memiliki khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, takutnya kepada siapa? Allah, bukan takut ke pengasuhan, bukan takut ke tim asrama, bukan takut ke kanit pembinaan, bukan takut ke bagian ruhal, bukan takut ke satpam, bukan ke ustadz, bukan. Tapi takutnya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau takutnya ke Allah, walaupun gerbang di sana dibuka, tengah malam antum mau kabur enggak? Enggak. Karena takutnya sama Allah. Ya. Taib, lanjutnya. Ya, lanjut. Terus. Ya. Ada Jannatul Naim, surga Naim, penuh kenikmatan. Al-Waqiah 8889. Ini untuk siapa? Untuk kekasih Allah, aulia Allah. Ya. Insyaallah kita menjadi kekasih Allah. Darul Muqamah. Untuk orang-orang yang kebaikannya lebih dominan daripada kesalahannya. No. Yang punya kebaikannya walaupun belum full tapi dominan dari kesalahannya, tetap insya Allah dapat surga. Ya. Ya. Sabiqun bil khairat. Ya. Jadi kebaikannya dominan, sebab manusia itu pasti punya salah dan dosa.
Tapi kebaikannya harus lebih banyak. Dengan salah dosa kita bertaubat, tetap Allah siapkan surga, ya. Kemudian maqamun amin, ini juga untuk kekasih Allah, ya. Kemudian Darussalam, ya. Ini juga untuk kekasih Allah. Kekasih Allah itu banyak tempatnya, ya. Jadi nanti di sana sama-sama ketemu. Kamu di mana? Di Darussalam. Kamu di mana? Maqamun amin. Oh, ini Darul Muqamah. Oh, ini Jannatun Naim. Oh, yang di Firdaus tuh. Wah, ada. Jadi di mana-mana, ya. Jadi di surga yang manapun silakan pilih amalan-amalan terbaik kita. Yang penting Allah ridho, kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, terus oke, panorama. Nuansa panorama surga seperti apa? Ya. Oke. Nuansa, ya, ada nuansanya, ada cuacanya, ada menunya, ada tipikal bidadarinya. Klik sana. Ya. Yang pertama, alam taman surgawi. Ini hadis Muslim, ya. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebatang pohon, dan bayang-bayang pohon itu ditempuh oleh seseorang yang bepergian dengan mengendarai kendaraannya membutuhkan waktu 100 tahun tanpa henti. Ya. Alam taman surga 100 tahun tanpa henti, berarti betapa luasnya itu alam surga. Makanya tadi kata Allah, arduhas samawatu wal ardu. 100 tahun tanpa henti, dari Kuningan kemana itu? Keliling dunia, ya. Hah? Gak terhitung betapa luasnya surga, ya. Insyaallah, ya. Baik, lanjut. Cuacanya, ya. Ini Al-Insan ayat Dahr 13-14, ya. Di dalamnya mereka duduk bertelekan, yattaqiun, ya, di atas papan. Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak merasakan dingin yang menusuk. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Kemudian, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan untuk memetiknya dengan semudah-mudahnya. Wadaniyatan kutufuha, ya, dekat, ya. Antum di sini aja mau apa? Mau mangga itu kan dekat gitu kan. Apalagi di surga. Nggak usah manjat. Nggak usah manjat. Kalau ingin mangga di surga itu harus manjat, harus lempar. Ya. Ketahuan ada yang negur, jangan lempar. Di surga nggak ada yang negur. Antum mau ngambil buah langsung, mau lempar, mau apa? Silakan. Ya, ini taman surgawi, ya. Kemudian menunya, ya. Di surga ada pepaya. Di surga ada pepaya nggak? Ada anggur nggak? Ada bolet nggak? Ada, semuanya ada, ya. Kalau di Arab nggak ada bolet, di surga ada. Di Mekah nggak ada petai, nggak ada jengkol, di surga ada. Antum minta sama Allah, dibawakan langsung, ya. Wildanun mukhalladun, itu ada namanya wildan. Wildan yang, ya, bawa, siap membawakan antum makan antum minta, ya. Nah ini, jadi menu-menunya luar biasa, ya. Yang diingini hati, wa ma tashtahihil anfus. Jiwa kita ingin apa? Baru bayangin. Aduh, kayaknya enak banget nih kalau minum jus alpukat. Itu langsung ting ada. Nah, di dunia ada nggak? Aduh, kayaknya buka puasa pakai jus melon enak nih. Nggak ada kan? Cuma ngebayang doang. Di surga baru ngebayang hati ingin, nah langsung Allah siapkan. Ya, begitulah indahnya surga. Oke, lanjut. Nah ini salah satu nikmat surga juga adalah mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ada 4 sungai di surga. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, anharun min ma'in ghairi asin. Sungai airnya tidak pernah berubah.
Beda dengan sungai di dunia. Kadang bersih, kadang kotor. Ya. Di surga enggak. Wanharu min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada juga sungai dari laban. Apa itu laban? Susu. Antum berenang di kolam susu susah kan di sini, di dunia ini? Di surga mau berenang di kolam susu. Nah, bisa ya. Wanharu min khamrin ladzatil syaribin. Ada sungai airnya itu dari khamr. Di dunia antum kita enggak pernah minum khamr. Nanti di surga no. Itu dulu di dunia haram, sekarang nikmati untuk kalian wahai orang beriman. Nah, silakan sepuasnya ya. Tinggal pengen itu mau airnya air dari whisky, air dari brandy, air dari sabu-sabu atau dari putau gitu kan. Ya. Dari ekstasi. Allah siapkan semuanya. Lezah itu lezat, enggak memabukkan. Ya, kalau di dunia antum langsung sakau. Ya. Langsung mabuk. Wanharum min asalin musaffa. Ada sungai airnya dari madu yang begitu bersih suci. Mandi madu. Kita hanya mendengar mandi madu dalam sebuah lagu misalnya. Hanya mendengar mandi madu itu hanya milik para selebritis, bisa mandi madu sehingga kulitnya terjaga. Tapi di surga itu hanya milik orang-orang yang beriman. Ya, mandi madu. Nikmat yang lainnya lahum fi wa lahum fiha min kulli tsamarat. Tsamarat, semua buah-buahan untuk kalian Allah siapkan. Untuk kita Allah siapkan insyaallah. Ya. Jadi buah apa saja pasti ada. Antum favoritnya buah apa? Pisang, ada. Apa? Favoritnya apa? Buah kurma, banyak. Ya. Ya. Buah khuldi. Pernah lihat buah khuldi? Ya. Jadi segala buah-buahan itu insya Allah sudah Allah siapkan. Oke, lanjut. Taib itu surat 47 ayat 15 ya tadi terjemahnya. Taib lanjut. Taib ini bidadari ya. Ada sahabat Nabi, beliau memesan bidadari. Ya, Masya Allah. Bidadari bisa dipesan coba. Ya. Siapa sahabat Nabi itu? Siapa? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Memesan bidadari. Ya Rasul, bolehkah aku memesan bidadari? Disebutin tuh matanya ada biru-birunya, alisnya, wah ininya apa? Dagunya begini, disebutin. Dan ternyata Allah kabulkan permintaan itu. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antum mau pesan juga? Nah, ya. Jadi Umar bin Khattab itu ceritanya begini. Beliau sudah hafal surat Al-Baqarah. 286 ayat Al-Baqarah sudah hafal. Ya. Antum sudah hafal Al-Baqarah? Sudah, ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Kemudian sebelum nambah hafalan ke surat lain, Ali Imran dan lain-lain, nanya dulu ke Rasul. Ya Rasulullah, alhamdulillah aku sudah hafal Al-Baqarah. Apakah kehidupanku sudah mencerminkan surat Al-Baqarah ya Rasulullah? Emang kenapa ya Umar? Aku enggak mau nambah hafalan sebelum hidupku mencerminkan surat Al-Baqarah. Apa jawaban Rasul? Iya, kamu sudah mencerminkan surat Al-Baqarah dalam kehidupanmu. Akhirnya memesan bidadari, kemudian Allah kabulkan. Ya, jadi antum kita berdoa aja sama Allah ya. Ya Allah, berikan aku bidadari tingginya sekian, langsingnya sekian ya, dagunya, hidungnya, sebutin ya. Insya Allah
Ya, mudah-mudahan kayak Umar bin Khattab anhu, ya, pesanan antum dikabulkan. Oke, lanjut. Nah ini ya. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pemandangan, yang tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Wah, nggak pernah ada yang nyentuh. Ya, kalau bahasa dunia mah masih ting-ting, perawan ting-ting. Ya, tapi nggak pakai ayu ya. Ya, gadis ting-ting, nggak ada yang nyentuh. Ya, taib. Kemudian dalam hadis Bukhari, seandainya saja wanita surga menengok kepada penduduk dunia, niscaya dia akan menerangi langit dan bumi. Ya. Dan dia akan menaburkan wangi yang memenuhi bumi, dan belahan rambut di kepalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Belahan rambutnya, Masya. Ya, bidadari ya. Jadi antum semangat ya. Apalagi meninggalnya syahid fisabilillah di jalan Allah, sedang mencari ilmu itu juga di jalan Allah, sedang sakit kena COVID meninggal insya Allah juga syahid ya, tenggelam insya Allah juga matinya syahid. Jadi insya Allah siapapun yang di surga nanti mendapatkan yang namanya bidadari surga. Ya, taib itu para santri semuanya. Ya, sampai jam berapa, Sot? 10 menit lagi ya. Kita kasihkan ngobrol tentang keindahan surga ya. Alhamdulillah ya. Seolah-olah kita ada di surga ya. Ternyata tinggal 9 menit lagi. Ya. Taib. Mau lanjut? Lanjut. Ya. Ya, mudah-mudahan keburu ya. Taib. Ya, kengerian neraka. Apa itu neraka? Ya. Uiddat lil kafirin, ya. Disiapkan untuk orang-orang kafir, ya, yang membantah syariat Allah, mendustakan Rasul, ya, mereka dapat azab penjara bagi orang-orang yang gemar berbuat kerusakan. Itulah kehinaan dan kerugian yang paling besar. Ya. Rabbana, ya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong. Ya. Surat Al-Imran ayat 192. Jadi Allah hinakan, faqad akhzaitah. Jadi masuk neraka itu hina, ya, sangat terhina. Nauzubillah, ya. Taib. Dalam surat Al-Furqan juga sama, ya. Innaha saat mustaqarra wa muqama, ya. Seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi tempat yang paling bagus itu surga, indah. Tempat yang paling buruk, ngeri, itu namanya neraka. Saat mustaqarra wa muqama. Ya. Baik, lanjut. An-nar secara bahasa artinya kobaran api, al-lahab. Nar, kobaran api yang panas dan bersifat membakar. Secara istilah bermakna suatu tempat yang telah disiapkan Allah bagi orang-orang yang mendurhakainya. Ya. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, Allah siapkan ya untuk orang-orang kafir, ya. Beberapa nama neraka ya, ada neraka Jahannam, Jahim, Sa'ir, Saqar, Al-Hutama, ya, Al-Hawiyah. Oke, nanti kita ketemu di slide berikutnya. Ya.
Pintu-pintu neraka, ya, itu ada 7 pintu. Sab'atu abwab bikulli babin minhu juz'un maqsum. Tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Pintu ini untuk kelompok yang gimana itu sudah Allah siapkan. Ya. Pintu itu bertingkat ke bawah, hingga ke bawahnya lagi disediakan sesuai dengan amal keburukan yang telah dikerjakan. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini ghulliqat abwabun nar atau ughliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup, wa futihat abwabu al-jannah, dan pintu-pintu surga dibuka. Makanya kita gampang berbuat baik, gampang beramal soleh. Apalagi wasufidatis syayatin, setannya juga dibelenggu. Antum merasa gampang nggak bangun malam sekarang? Gampang. Merasa gampang nggak tilawah berjuz-juz setiap hari? Gampang. Gampang sekali, karena Allah sudah mudahkan. Ini kesempatan. Neraka pintunya semuanya ditutup, tapi surga pintunya semuanya dibuka dan syaitan dibelenggu. Ya, lanjut. Ya, ini betapa dalamnya ya neraka ini. Ya. Ya. Sejak 70 tahun yang lalu, ya, jadi 70 tahun yang lalu baru nyampe itu batu, ya Allah. Ya. Berarti berapa kilometer itu? 70 tahun. Nah, ini jadi Rasul sampai menangis ya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ini bahan bakarnya ya, manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Batu yang dimaksud adalah, kata Ibnu Abbas, sebagian besar pakar tafsir, batu adalah belerang karena mudah menyala, lagi busuk baunya. Ya. Kemudian yang lain berpendapat bahwa batu di sini adalah berhala-berhala yang disembah. Ya. Dalam surat Al-Anbiya 98, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan Jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Hasabu Jahannam. Itulah bahan bakar neraka ya. Nauzubillah min dzalik. Lanjut. Ya. Ya. Panasnya ya seperti ini ya, nauzubillah ya. Baik. Lanjut, Ustaz. Ya. Makanannya apa? Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Apal ayatnya? Apal ayatnya? Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Itulah makanan penghuni neraka. Dhari', pohon yang berduri. Itu membayangkan pohon berduri itu. Ya. Baik, lanjut. Ya. Ada juga zakum ya. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Zakum ya, itu juga salah satu minuman ya, makanan ahli neraka. Minumannya ya, minumannya air nanah ya. Minumannya air nanah, busuk dan kental. Ada juga hamim, artinya adalah yang mendidih oleh panasnya api Jahannam. Ya, ini di Quran ini banyak ya gambaran-gambaran dahsyatnya makanan dan minuman untuk penghuni neraka. Ya, lanjut Ustaz. Oke, nama-nama neraka. 1. Neraka Jahannam, nauzubillah ya Allah, bagi mereka para iblis dan syaitan, bagi para pengikut iblis dan syaitan, bagi orang-orang majusi penyembah api dan orang kafir lainnya. Ini An-Nisa 169. Ya, insyaallah kita tidak termasuk yang ini. Ya, nggak ada orang majusi di sini, nggak ada pengikut iblis di sini. Ya, insyaallah selamat. Lanjut. 2. Neraka Wail.
Untuk siapa? Orang-orang yang melalaikan atau meninggalkan salat. Yang lalai saja bisa masuk neraka. Nauzubillah min dzalik, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi yang salat saja masih bisa neraka, apalagi yang tidak salat. Maka mari yang benar salatnya ya. Bismillah. Bagi umat Islam yang melakukan dosa besar, membunuh, ya, berzina, makan riba, makan anak yatim, itu dosa besar. Kemudian yang mendustakan agama, yukadzibu biddin, ya, neraka wail. Lanjut. Yang ketiga, hutamah, orang-orang yang suka mengadu domba orang lain, adu domba. Bukan adu kambing, ya adu domba. Kalau adu kambing, kambing sama kambing. Kalau adu domba apa? Namimah, ya, divide et impera. Nah itu, kelas ini sama kelas ini diadu domba, diomongin, kamu kelas ini ya, oh itu kan kamu sih gini, akhirnya nggak ada. Ini datang ke ormas ini, ngomongin ormas itu, datang ke sini ngomongin ormas itu, diadu domba, akhirnya antar ormas ribut. Itu neraka hutoma. Kemudian bagi orang yang lalai, hanya memikirkan dunia, lupa akhirat, hubbud dunya wa karahiyatul maut, hutama. Wa ma adraka mal hutama? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Inna 'alaihi musada fi 'amadim mumaddadah. Ya. Baik, yang keempat, sa'ir. Untuk orang Yahudi, Nasrani, di sini nggak ada, alhamdulillah. Untuk orang yang suka membohongi ayat-ayat Allah, insya Allah nggak ada. Bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, insya Allah tidak ada. Tapi bagi yang melakukan sifat-sifat ini, maka neraka sa'ir sudah Allah siapkan. Ya, termasuk orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ya. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Lanjut yang kelima, ya. Neraka sakor. Ma salakakum fi sakor. Ya. Ini untuk orang yang bakhil kepada fakir miskin, orang yang tidak pernah melakukan salat. Ma salakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Sahabat antum waktu TK, SD, SMP, sekarang dia malah sholat, ingatkan. Kamu dapat sakor nanti kalau nggak sholat. Ya. Bagi orang yang berbohong tentang keberadaan Allah, menyembah selain Allah yang musyrik, ini juga sakor. Ma salakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya, Al-Mudaththir. Baik, lanjut yang keenam. Ya. Jahim, neraka jahim, ya. Ada tanjakan namanya tanjakan jahim. Karena memang kalau lewat tanjakan itu sering kecelakaan. Ya, ini. Neraka jahim untuk siapa? Yang memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Yang memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsu dikedepankan, ya. Kemudian yang suka melampaui batas, musrifin. Innallaha la yuhibbul musrifin. Orang yang musyrik kepada Allah, orang yang selalu mencintai dunia dan mengutamakan dunia daripada Allah. Ini juga akan mendapatkan neraka jahim, ya. Orang kafir, orang mendustakan ayat kami adalah penghuni neraka jahim. Yang ketujuh, ya. Terakhir, neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini bagi orang-orang munafik, bagi orang yang kafir berada di dasar neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Fid darkil asfali, yang paling bawah panasnya itu, apalagi itu baru api di dunia, apalagi api di neraka hawiyah. Ya. Dalam surat apa ini? Al-Qari'ah. Ya. Wa amman khaffat mawazinuhu
fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yang sangat panas. Itu hamiyah, sangat panas. Oke. Baik, lanjut. Ya, terus ya. Nah, ini ilustrasi nauzubillah ya. Dahsyatnya api neraka ya. Lanjut. Ya. Nauzubillah. Nauzubillah. Wal'iyadzubillah. Ya, lanjut. Ya. Baik. Antum hafal surat Al-Mulk? Apa? Dibaca sebelum tidur. Usahakan sebelum tidur kita membaca surat Al-Mulk. Antum sudah hafal, enggak usah pegang mushaf sambil terlentang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Baca sampai ketemu ayat dan seterusnya. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in illa fi dhalalin kabir. Idza ulqu fiha, jika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka sami'u laha syahiqa, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, menggelegak. Jadi kalau antum pernah mendengar suara dahsyat luar biasa, neraka lebih dari itu. Pernah dengar dentuman bom? Pernah mendengar dentuman gas itu meledak? Ya. Beberapa tahun sebelum kemarin ya, katanya di Depok jam sekian dini hari ada gelegar gitu kan. Sehingga ada yang menyimpulkan kiamat sudah dekat. Ya. Kalau antum baca berita kapal selam yang tenggelam kemarin, apa namanya? Nanggala 402 ya. Saya nggak bisa membayangkan betapa kencengnya itu kapal di dalam laut, kena ombak, kena arus ya, meledak. Apalagi pesawat jatuh juga sama. Itu neraka suaranya lebih dari itu ya. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir ya. Kita harus ingat bahwa neraka selalu tidak merasa penuh. Selalu tidak merasa penuh ya, dalam surat Qaf ya. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ini imam kalau baca ayat ini rata-rata sedih dan menangis. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Diulangi lagi. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Diulang lagi karena betapa dahsyatnya neraka ini. Ya. Yauma naqulu, Allah berfirman, kami berkata li jahannam halim talati, apakah kamu sudah merasa penuh? Ya. Tapi ternyata apa jawabannya? Hal mim mazid. Masih ada lagi? Hal mim mazid? Masih ada lagi yang masuk neraka? Jadi neraka ini enggak pernah merasa penuh. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik, jadi bismillah ya. Kita berusaha beramal, amalan yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita kepada neraka. Ya, baik. Nah, ini kenapa kita sampaikan keindahan surga dan azab neraka, supaya kita bisa khusyuk dalam hati, khusyuk ketika beramal.
ya, beramal solehnya maksimal, ya, seperti itu. Ya, rasa takut di dalam hati bisa tumbuh dari 3 hal. Yang pertama, senantiasa berpikir seraya mengambil pelajaran, merindukan surga seraya memendam rasa cinta, dan ketiga, mengingat neraka seraya menambah ketakutan. Semangat membayangkan surga, tapi juga harus semangat membayangkan dahsyatnya neraka. Nah ini, baik. Baik, semoga bahasan ini dapat menambah rasa takut dan harap kita kepada Allah SWT, memotivasi kita untuk meningkatkan amal soleh dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari kita sama-sama, antum apal Abu Nawas, ya. Itiraf ila hilastulil firdaus. Ya. Baik, sama-sama. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, jika kita belum sanggup masuk neraka, maka perbanyaklah amalan yang menjauhkan kita dari neraka. Dan jika ingin merasa layak masuk surga, maka mari sama-sama kita perbanyak amalan yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Ayo bareng-bareng. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi kajian i'tikaf yang telah kita simak bersama. Alhamdulillah ini materi sangat menggugah Ustadz, memotivasi kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita terutama di bulan Ramadan. Selanjutnya jazakumullahu khairan katsiran Ustaz ala taujihi al-qayyim an-nafi' lana jami'an. Tidak ada tanya jawab karena waktu sudah selesai. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.